dengan perjalanannya udah 17 tahun, udah ada anak-anak. Nah mungkin ini juga pelajaran ya untuk pemirsa atau untuk Frans nih. Iya nih. Kesepakatan apa yang harus dibuat pada saat anak-anak lahir? Karena kan pasti mereka juga harus menentukan pilihannya mas untuk keyakinannya mereka anut. Sebetulnya bukan merupakan salah satu kesepakatan yang pokok, itu tidak. Kita ngalir aja sebetulnya. Jadi kita sesuaikan dengan suasana. Misalkan nanti kalau kita punya anak ini biar saja berkembang. Dia nanti bisa melihat bapak ibunya bagaimana dan sebagainya. Jadi begitu mas, ternyata yang sama keyakinan pun biar bagaimana pasti tetap akan timbul pertentangan dan perbedaan di dalam berumah tangga kali ya. Frans kan baru 2 tahun nih, sementara Mas Jamal sudah 17. Tadi Mas Jamal bisikin saya loh, kayaknya saya ngelihat Frans teringat masa lalu. Saya tuh pernah muda begini. 15 tahun yang lalu ya. Tiba-tiba 15 tahun berlalu gitu ya Mas Jamal ya. Dengan perkawinannya baru 2 tahun ini, Frans ada nggak sih kekhawatiran gitu kalau nanti di masa yang akan datang akan timbul masalah-masalah akibat beda keyakinan antara Frans sama Amara? Ya kalau kekhawatiran sih pasti ada. Karena apalagi kalau ya itu tadi, kalau misalnya kita nemuin masalah yang akhirnya kita nggak bisa nemuin solusinya, misalnya berantem atau ribut yang besar gitu segala macam, itu pasti Kira-kira timbul. larinya harus kemana ya kalau seperti itu? Ya nggak bisa. Kalau menurut kita berdua, yang bisa harus selesaiin kita berdua. Gitu ya Mas Jamal? Nggak tahu, kalau menurut kita sih gitu ya. Kita kalau sekarang nih, untuk kita nggak bisa untuk minta ke keluarga atau minta ke siapa. Kalau saya bilang sih malah bikin kacau. Nggak tahu, kalau menurut saya sih gitu. Ya artinya awal mesti harus kita selesaikan kita Ya, berdua bener, dulu. Tapi kalau memang sampai kita tidak mendapatkan solusi antara kita, lebih bagus di antara kita mesti memang ada salah satu yang ngalah, keluarlah sebentar. Keluar tuh maksudnya keluar dari rumah gitu? Dari ruangan Tidur tersebut. dulu gitu? Iya. Oh, dari ruangan gitu Mas. Dari ruangan tersebut bangsa 1-2 jam pasti akan kembali lagi. Iya sih menurut saya gitu. Ya, Pan gitu Pan ya. Oke pemirsa, kalau Anda ingin ikut bincang-bincang sama Mas Jamal atau sama Frans, seperti biasa bisa menghubungi kami di 3914601 dan yang ada di luar Jabotabek 3914603. Jadi sekarang kita mau interaktif sama penonton, bisa berbagi pengalaman juga sama mereka kan. Oke Mas Jamal, dengan perjalanannya udah 17 tahun, udah ada anak-anak. Nah mungkin ini juga pelajaran ya untuk pemirsa atau untuk Frans nih. Iya nih. Kesepakatan apa yang harus dibuat pada saat anak-anak lahir? Karena kan pasti mereka juga harus menentukan pilihannya mas untuk keyakinannya mereka anut. Sebetulnya bukan merupakan salah satu kesepakatan yang pokok, itu tidak. Kita ngalir aja sebetulnya. Jadi kita sesuaikan dengan suasana. Misalkan nanti kalau kita punya anak ini biar saja berkembang. Dia nanti bisa melihat bapak ibunya bagaimana dan sebagainya. Tentulah orang tua ini akan memberikan satu contoh yang paling terbaik. Dengan demikian saya kira anak ini akan lebih matang dan lebih tahu dan lebih banyak motif. Kurang lebih motif mana yang dia suka, yang dia senangi. Terlepas memang kewajiban masing-masing orang tua memberikan haknya sendiri-sendiri. Tapi kan mungkin si anak itu baru bisa memutuskan untuk memilih pada saat dia sendiri udah cukup usia gitu, sudah cukup dewasa. Nah dari masa anak-anaknya itu jadi gimana tuh mas? Kan orang tuanya beda gitu keyakinannya. Ya, jadi ya. Kok jadi saya sih yang penasaran banget ya nanyanya? Sebetulnya gini, seorang ibu mempunyai hak untuk membimbing anak. Silahkan saja, full 100%. Begitu juga seorang ibu harus menyadari bahwa bapak mempunyai hak untuk membimbing anak 100%. Maka anak ini dapat dua pelajaran. Pelajaran A dan pelajaran B. Kamu belum tahu ya, Fran? Belum tahu. Ini Belum. Makanya saya lagi dengerin banget. kasih bekal dari dalam ini kotak nih. Karena memang kita dipertemukan sedang dalam perbedaan agama sampai detik ini, maka seperti itu yang bisa kita lakukan. Itu yang saya katakan ada kategori. Halo. Nah, agak lupa dulu ya mas. Halo. Putus ya. Kita tunggu lagi. Sampaikan saja. Ibu menyampaikan haknya, gitu Fran ya. Bapak juga menyampaikan haknya, saya kira. Dengan demikian anak ini yang saya katakan tadi, dia akan bisa melihat, merasakan, memilih. Jadi saat diajarkan bagaimana menurut keyakinan ibunya, ya anak ini juga harus berpikir bahwa harus dipelajari. Taraf seorang anak ini sebetulnya belum ada keyakinan, tapi taraf belajar. Sampai dia menuju satu pertumbuhan yang mempunyai akal yang sudah sehat. Oke, kita angkat dulu teleponnya. Ya. Artinya memang nggak gampang ya mas ya? Agak sulit. Oke, halo. Ya, selamat malam. Maaf, suara TV-nya boleh dikecilin sedikit? Iya, dengan siapa ini? Nanda. Siapa? Nanda. Endah. Nanda. Oh, Yanda. Nanda. Oh, iya. Oh, Nanda.
Tapi wow. Oh Wanda, aduh saya pikirannya Nanda aja, saya ingat teman saya soalnya. Wanda di mana? Di Bekasi Bekasi, oke. Silakan langsung mau sama Frans atau sama Mas Jamal. sama Frans saya pengantin baru ya. Silakan Frans. Gini, misalnya kalau udah punya anak, satu lalu saya dikasih punya anak, terus anaknya itu ngomong gitu loh, nanya gini, Papa sama Mama, kenapa sampai ada perbedaan? Terus ditanya lagi, kenapa perbedaan itu kok nggak bisa disatukan? Gitu loh. Terus sedangkan di dalam rumah tangga sendiri, kayaknya kalau soal agama itu kan paling prinsip ya, paling dasar. Nah makanya kalau misalnya anak itu tanya, kok bisa ada perbedaan itu kenapa? Dan kenapa sampai itu nggak bisa disatukan? Itu ya saya mau tanya itu. Makasih. Makasih Wanda. Kamu tahu nggak barusan Frans ngomong apa? Duh saya sampai keringetan tadi mau jawabnya katanya. Soalnya belum punya anak ya, Pak ya. Iya. Jadi keringetan dulu ya. Ya, pertanyaannya agak ini juga ya, menantang juga karena ya saya belum punya anak. Ya kalau saya dapat pertanyaan kayak gitu, saya mau jawab apa ya? Ya saya jawab Bukan ya, ensiklopedia dulu gitu. Nggak mungkin dong ya. agak bingung ya. Jadi gini, ya paling saya akan bilang kali mungkin simpelnya nih. Ya papa, mungkin bapakmu ini nih punya prinsip waktu itu yang istilahnya bapakmu dapat dari lahir, dari keluarga dan bapakmu dalemin sendiri. Dan mama juga kayak begitu. Ini agak grogi nih. Ya mungkin kayak gitu. Atau mungkin minum dulu sambil minum. Bantuin banget. Bingung. Ya mungkin Terus mau bilang prinsipnya itu doa dan cinta, tapi kok ribet gitu ya. agak bingung mau jelasinnya gimana. Ya, teman-teman, Ya saya rasa silakan. kali begitu. Terus gimana Frans? Ya saya Saya rasa minum dulu. rasa saya akan jawab kayak gitu kali ya. Ini gambaran saya sekarang, saya belum bisa bayangin kalau tiba-tiba anak saya tuh nanya kayak begitu ke saya gitu. Nah, Saya sama yang sudah gitu ya. Mas Jamal kan pasti pernah dalam kehidupan pernikahan yang sudah memiliki anak-anak tersebut dapat pertanyaan-pertanyaan yang mungkin agak membingungkan untuk dijawab kayak tadi Frans bilang. Itu apa aja terus gimana ngatasinnya, Mas? Yang wajar-wajar saja bahwa kasih pengertian yang sangat luwes. Jadi manusia itu punya keinginan, punya rasa, punya keyakinan. Sedangkan di dunia ini banyak pilihan daripada yang dipilih oleh manusia mengenai agama. Kalau saya begitu, ada agama A, agama B, dan lain sebagainya. Papa agamanya Islam, mama agamanya Kristen. Agama Islam seperti begini, Kristen seperti begini, pelajarannya seperti begini dan seperti begini, dipelajari saja dulu. Kalau tadi memang tanya Fran, ya Fran nggak bisa jawab. wajar nggak sih Mas? Saya nggak bisa jawab. Makanya yang nonton aja nanyanya ke Frans biar Frans lihat Aduh. Kang, gitu. Iya. Jadi sesimpel itu gitu Mas ya sebetulnya. Tapi apa nggak sulit menanamkan pengetahuan seperti itu kepada Saved by the Bell? Halo? Halo, ya selamat malam. Iya, dengan siapa ini? Pak Adi? Di Padang. Di Padang, oke. Silakan Pak Adi. Ya, saya cuma merasa bangga aja gitu. Sama Mas Fran dengan Mas Jamal gitu. Kalau kulit Mas Jamal putih, mungkin waktu mudanya sama dengan Fran gitu ya. Iya. Cuman saya gini ngucapin selamat aja gitu. Kenapa saya ngucapin selamat gitu? Seperti dari jawaban Mas Jamal tadi sama Fran gitu. Pak Adi, mohon maaf suaranya boleh lebih keras sedikit aja. Dikit lagi Pak Adi. Iya, lebih kencang. Saya merasa bangga aja gitu. Merasa bangga sama Mas Jamal sama Mas Fran gitu. Terima kasih Pak Adi. Mas, Pak. Oh, belum. Oh, Mas, sorry. Ya, Mas Adi saya yang disindir ya, manggilnya Pak. Mungkin saya seusia. Oh ya. Oh masih se-Frans, berarti masih bujangan ya Mas? Iya. Oh itu sih ditanyain. Ya silakan. Cuman mungkin pada waktu saya juga mengikuti waktu perkawinan Mas Jamal ya, bagaimana kontroversinya bangsa Indonesia pada saat itu gitu. Seru Mas ya? Seru kali gitu. Bagaimana kalau nggak salah tabloid yang masih jaya-jayanya, boleh dibilang majalah apa ya,
Tempo gitu. Dia mengupas dari segala sisi. Saya masih ada majalahnya gitu. Masih ada disimpan terus Mas ya? Ya, Mas Adi mungkin bisa langsung ke pertanyaannya karena kita waktunya agak terbatas, mohon maaf. Saya cuman ngasih selamat aja gitu. Oh gitu. Terima kasih. Bagaimanapun Mas Jamalnya itu jeleknya, Jelek apanya Mas? biarpun Wah, tersinggung. biarpun beda agama gitu, wartawan nggak pernah mengeksposnya gitu. Oh begitu.